Kondisi di mana seorang ibu tidak mengalami dan merasakan pergerakan bayi perlu ibu-ibu waspadai dan amati ya. Jadi bayi itu sudah akan mengalami pergerakan pada sekitar 17-18 minggu. Dan jelas kalau di atas 21-22 minggu pasti gerakan bayi sudah sangat terasa. Ini adalah kasus seorang ibu yang kehilangan bayi, jadi tidak merasakan lagi pergerakannya sudah 1 hari, dan kemudian melakukan pemeriksaan ke saya untuk mencari second opinion ya. Jadi dia tidak lagi merasakan sudah 1 hari katanya. Sementara saya tidak ada data-data lengkap, jadi apakah ibu ini sudah periksa infeksi virus seperti tokso, rubella, tors itu belum ada data. Kemudian periksa laboratorium seperti faktor koagulasi, pembekuan darah, autoimun kita nggak pernah ada. Dan ini hamil pertama dari ibu ini. Juga pemeriksaan genetika seperti NIPT juga tidak ada ya. Dan screening pada trimester pertama juga tidak ada. Saya hanya mempunyai data dari pemeriksaan terakhir, kondisinya ditemukan bagus ya, jadi tidak ada data perkembangan yang abnormal. Di sini kita melihat bagian kepala yang masih normal, ya bola mata juga semuanya masih utuh, jadi ini baru fresh, baru benar-benar tidak lebih dari 3 hari, karena kalau 3 hari itu pasti sudah terjadi proses destruksi atau kerusakan menyeluruh pada janin. Ya, di sini kekakuan dari janin yang sudah tidak ada atau istilahnya rigor mortis ya, kekakuan mayat atau kekakuan jasad yang sudah rusak itu belum terjadi. Jadi jelas ini baru saja, kemungkinan diprediksikan tidak lebih dari 24 jam. Jadi sebagai dokter kita juga harus bisa menentukan ya timing atau kapan bayi ini tidak ada. Jadi kalau kita bekerja sebagai mungkin pengamat kalau ada kecelakaan gitu ya mengakibatkan korban dalam kecelakaan ya, namanya tim disaster victim identification ya, kita bisa menentukan kapan persisnya janin ini tidak ada ya. Di sini air ketubannya masih sangat-sangat jernih. Kalau dia lebih dari 3 hari biasanya sudah terjadi proses destruksi di mana jaringan kulit sudah mengelupas ya, jaringan tulang otot itu sudah mulai rusak, maka air ketuban pasti keruh ya, seperti air merah begitu ya, kayak air daging cucian begitu. Ini masih sangat-sangat normal, sangat-sangat bersih. Dan yang saya lihat ini bagian yang agak hitam di rongga tubuh itu adalah bagian usus ya, bagian usus dan liver. Kalau yang pertama kali mengalami proses pengerusakan memang bagian dari arah usus dari perut dulu, karena itu bagian yang paling banyak mengandung bakteri ya, usus pencernaan. Maka dalam 1 kali 24 jam pasti usus dan liver itu sudah mulai rusak. Nah bagian lain seperti tulang itu bagian yang paling akhir, seperti ini tempurung kepala masih utuh ya. Kemudian paru-paru, jadi paru-paru itu karena dia rongga yang terisi oleh udara juga paling dekat dengan rongga abdomen, dia cepat mengalami kerusakan. Nah kemudian faktor-faktor yang kemungkinan bisa menjadi penyebab, kita pastikan dulu dari usia kehamilan kita ketahui ini 24 minggu 4 hari. Kemudian kita masih bisa mengukur biometri janin dan bisa kita temukan apakah bayi ini mengalami growth restriction atau gangguan pertumbuhan ya. Nah semua ukuran-ukuran ini masih bisa kita ukur dengan tepat karena belum terjadi proses pengerusakan apapun.
Jadi dari data pertama yang bisa saya dapatkan, dari data pemeriksaan ibu ini di rumah sakit lain, saya bisa temukan, oh ya ini sesuai dengan kesesuaiannya 24 minggu ya. Kemudian kita lihat pertumbuhannya, struktur tulang masih utuh ya. Jadi kalau tulang sudah rusak lebih dari 3 hari bayi tidak ada, pasti sudah lepas ya, rusak tulangnya. Ini masih utuh semua. Berarti bisa diduga ini tidak lebih dari 24 jam yang lalu kondisi bayi ini baru tidak ada. Sesuai juga dengan data ibunya bahwa baru sehari dia tidak merasakan. Jadi ini pertumbuhannya sesuai dengan 24-25 minggu. Ya, ini kita lihat air ketubannya jernih, semuanya masih bagus, masih segar. Dan saya belum melihat adanya kekakuan jasad ya, atau istilahnya rigor mortis kalau dalam bahasa kedokterannya, kekakuan mayat atau kekakuan jenazah, kekakuan jasad yang sudah tidak ada. Ini masih sangat-sangat lunak ya, artinya masih terlihat seperti kita yang normal bergerak begitu ya. Belum terjadi kekakuan apapun. Ini saya masih bisa mengamati kondisi anatomi bayi, semua keseluruhan tampaknya normal. Ya, tulang hidungnya juga ada, bahkan bola mata, lensa mata masih utuh. Belum terjadi perusakan sama sekali. Hanya bagian perutnya saja kan sudah terjadi proses destruksi karena isinya bakteri ya, kalau usus pencernaan itu paling pertama rusak. Sementara kita belum ada data-data apakah ada faktor pembekuan darah yang terganggu ya. Pemeriksaan TORS tidak ada yang kita bisa dapat. NIPT atau pemeriksaan genetika di awal pun kita tidak tahu. Jadi ada kondisi di mana seleksi alam menentukan kadang-kadang genetika yang jelek itu tidak bisa kompatibel dengan suatu kehidupan. Maka terjadilah proses kematian janin. Tapi ini dalam kondisi luar saya melihat tidak ada kondisi yang menuju ke arah cacat kongenital ya, ini kelihatan sekali. Bayinya tampak normal ya, keseluruhannya normal, itu hidung kelihatan, semuanya masih dalam batas jelas sekali jari-jarinya ya, dan tidak ada kondisi yang kita curigai kelainan bawaan yang mungkin mengarah pada proses seleksi dari kematian janin ini. Jadi kita biasa memungkinkan kemungkinan setelah itu kita lakukan pemeriksaan lab lengkap ya. Apakah ada faktor autoimun yang menyerang ibunya, kemudian apakah ada faktor diabetes dalam kehamilan yang bisa menyebabkan kondisi paling sering itu adalah kematian janin mendadak tanpa kita ketahui. Dan penyebab-penyebab yang lain seperti yang kita tidak bisa prediksikan itu kalau terjadinya adalah tali pusat yang tersimpul atau tali pusat yang terlilit sampai bahkan menyebabkan simpul mati ya, true knot. Itu yang kita tidak bisa prediksikan karena proses sangat cepat terjadi, dan 1 menit saja bayi tersimpul tali pusat ya kehidupan akan berakhir ya, karena tidak ada yang bisa mengalirkan darah, dan itu yang sulit kita bisa tahu. Dan dok, kalau terjadi simpul tali pusat kita bisa apa? Ya tidak bisa kita lakukan apapun, kecuali misalnya bayi ini sudah cukup bulan dan kemudian saat itu terjadi kita bisa mengamati, maka saat itu juga kita lahirkan ya. Tapi kalau dalam 24 minggu kemudian terjadi simpul tali pusat atau lilitan tali pusat yang menyebabkan aliran darah berhenti ya, sungguh sulit, tidak mungkin kita bisa selamatkan ya. Kenapa bisa terjadi simpul dok? Ya karena bayi kadang-kadang bergerak dengan terlalu aktif sampai berpilin-pilin. Sebelumnya tidak apa-apa, di hari-hari terakhir ini dia guling-guling, bergerak terlalu aktif ya. Tali pusatnya bisa terpuntir ya, bahkan bisa putus. Itu yang penyebab menjadi paling sering. Kalau lain-lain laborat yang kita belum tahu ya,
Karena kalau penyakit infeksi virus pun tidak akan sampai secepat itu membuat bayi tidak ada ya. Ini tanda-tandanya tidak ada sama sekali dan bayi masih sangat-sangat segar. Jadi ya kita harus evakuasi, kita lahirkan, dan ibunya kita edukasi ya, kita beri semangat untuk tetap nanti berupaya ya, setelah ini selesai semua kita lahirkan dulu ya dalam kondisi sebaik-baiknya ya. Inilah kasus intrauterine fetal demise dengan kematian bayi baru usia sekitar 1 hari.